Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Mengenai sawit, ini kebetulan saya pernah jadi bupati. Waktu saya jadi bupati pun kita sempat menolak sawit. Kenapa? Satu pihak kita butuh ekonomi untuk rakyat. Karena plasma 20% pun, apalagi 80%, ditemukan di lapangan itu banyak nomini, pinjam nama orang doang. Jadi itu tidak jalan. Makanya saya usulkan dulu, kalau pengusaha mau 20 atau 80%, 80% nggak mungkin pengusaha bisa lakukan ya. Kalau 20% saja atau 40% saja, itu menjadi milik desa. Tapi kalau Anda rubah hutan hujan, rainforest, jadi sawit, tanaman monokultur, udah banyak ngomong. Di mana flora fauna kita akan bisa hidup. Dan ini akan membawa bencana lagi, seperti di Sumatera. Karena di Sumatera udah melampaui. Kayak tambang. Kita mengerti, ada menteri mengatakan, semua negara kaya juga main tambang, potong hutan. Iya, negara maju semua pernah lakukan. Tapi bedanya apa? Pajak mereka udah tua, mereka dipelihara oleh negara. Sekarang kita udah tua, pajak kita bisa balikin nggak untuk pelihara kita, pensiun? Nggak bisa. Sudah kedua, bagi hasil itu jelas. Misalnya contoh, kita sudah ada yang di migas. Lifting angkat 15%. Di luar pajak, royalti. Nah sekarang kenapa? Orang nambang, Anda minta royalti bayar sudah bagus. Kenapa nggak bikin satu cara yang baru? Anda tambang emas 1000 ton, 200 ton punya negara. Anda mengatakan investor nggak ada yang mau. Siapa yang bilang nggak mau? Anda cek saja. Banyak perusahaan dari asing di Indonesia, ada partner lokal dapat 15%, 20% kok. Kenapa itu nggak jadi jatah negara saja? Yang mau tambang silakan kasih. Semua hutang bisa dilunasin. Ya tambang yang sudah dapat uang lagi bisa tanam kembali. Cina juga banyak potong hutan, tapi dia juga melakukan penanaman reforestasi yang luar biasa. Nah kita cuma potong saja, hutan lindung pun disikat, dicuri, dan pura-pura nggak ada yang tahu. Jadi sekali lagi saya menentang kalau Papua itu untuk ganti sawit. Tapi kalau daerah bekas tambang, tailing, daerah yang tandus, Anda tanamin sawit masih oke untuk supaya ketahanan energi. Jadi jangan, kata nenek saya, tukar beras dengan ubi. Itu aja saran saya. Halo Sobat Infodong, selamat datang di channel yang gak cuma kasih info, tapi juga ngajak kamu mikir kritis bareng. Di balik janji manis swasembada bahan bakar untuk Indonesia, ada sebuah rencana triliunan rupiah yang beresiko menghancurkan benteng hutan terakhir kita di Papua. Ini bukan sekadar cerita soal pohon, tapi soal bagaimana sebuah mega proyek bisa jadi bencana ekologis terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Saat ini, Indonesia berada di sebuah persimpangan krusial. Di satu sisi, ada impian untuk mandiri secara energi, lepas dari jerat impor BBM yang menguras ratusan triliun rupiah setiap tahun. Di sisi lain, ada surga terakhir di bumi, hamparan hutan hujan tropis Papua yang jadi paru-paru dunia dan rumah bagi ratusan suku adat. Sekarang, dua kepentingan ini seolah diadu. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru saja meluncurkan rencana super ambisius, mengubah jutaan hektar lahan di Papua jadi lumbung energi raksasa, ditanami kelapa sawit, tebu, dan singkong untuk diolah jadi bahan bakar. Apakah ini solusi brilian atau pertaruhan yang kelewat berbahaya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Pada 16 Desember 2025 di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sebuah arahan yang gaungnya sampai ke ujung timur Indonesia. Visinya tegas, dalam 5 tahun, Indonesia harus swasembada energi dan Papua adalah kuncinya. Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit, supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, kata Presiden Prabowo. Tak hanya sawit, tebu dan singkong juga masuk dalam rencana untuk produksi etanol. Di atas kertas, logikanya terdengar masuk akal. Dengan bikin bahan bakar sendiri, negara bisa hemat anggaran fantastis. Angka yang disebut-sebut bisa mencapai ratusan triliun rupiah yang selama ini lari untuk impor dan subsidi BBM. Setiap daerah, termasuk Papua, didorong untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri soal pangan dan energi.
Bagi pendukungnya, ini adalah langkah strategis. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI misalnya mendukung rencana ini jika dijalankan dengan perencanaan matang dan analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang benar, sambil memastikan fungsi hutan sebagai penyerap air tetap terjaga. Pemerintah seolah melukiskan masa depan di mana Papua tak hanya mandiri, tapi juga ikut menikmati kekayaan alamnya, bukan cuma jadi penonton. Ini adalah narasi pembangunan yang dibungkus dengan semangat kedaulatan. Tapi, janji ini datang dengan satu pertanyaan besar. Ketika jutaan lahan disebut akan diubah, lahan seperti apa yang kita bicarakan, dan berapa harga yang sebenarnya harus dibayar? Sobat Infodong, di balik janji kemandirian, ada harga yang mungkin terlalu mahal. Papua itu bukan lahan kosong. Papua adalah rumah bagi puluhan juta hektar hutan alam yang menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati Indonesia. Ekosistemnya rapuh dan tak ternilai. Sayangnya, benteng ini sudah mulai retak. Hanya dalam 2 dekade terakhir, hutan Papua telah menyusut hingga ratusan ribu hektar dan laju kerusakannya makin cepat. Data dari berbagai lembaga lingkungan menunjukkan bahwa deforestasi terus terjadi. Sebagian besar diduga kuat terkait dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang sudah ada. Lalu, apa yang terjadi saat hutan diubah jadi kebun sawit monokultur? Sebuah studi kasus di salah satu daerah aliran sungai di Papua memberi gambaran mengerikan. Konversi hutan di sana menyebabkan limpasan air hujan meningkat drastis. Air yang tadinya diserap tanah dan akar pohon, kini langsung meluncur deras. Akibatnya, sedimen yang terbawa air meningkat tajam, kontaminasi nitrogen dari pupuk meroket, dan fosfor bahkan meningkat lebih parah lagi. Konsekuensi paling nyata adalah banjir. Analisis menunjukkan frekuensi banjir bisa berlipat ganda karena kanopi sawit tak mampu menahan air seefektif hutan alami. Sungai yang tadinya jernih dan jadi sumber hidup berubah keruh dan tercemar. Lembaga seperti Walhi dan Greenpeace menyebut rencana ini bukan solusi, melainkan bencana ekologis yang menunggu waktu. Mereka memperingatkan ini adalah pendekatan dari atas ke bawah yang sama sekali tak peduli pada daya dukung lingkungan. Bahkan, Sawit Watch mencatat bahwa sebagian besar perkebunan sawit yang sudah ada di Papua saat ini ternyata berada di dalam kawasan hutan primer dan habitat satwa langka seperti burung cendrawasih. Ini bukan lagi prediksi, ini adalah kerusakan yang sudah terjadi dan beresiko menjadi jauh lebih parah. Sobat Infodong, ancaman ini bukan cuma soal pohon dan hewan, ini soal manusia. Hutan Papua adalah mama bagi lebih dari 250 suku adat yang tinggal di sana. Hutan adalah supermarket, apotek, sekaligus katedral mereka. Dari hutan, mereka dapat sagu untuk makan, tanaman untuk obat, dan bahan untuk membangun rumah. Hutan adalah jantung identitas dan budaya mereka. Saat hutan berganti jadi lautan sawit, yang hilang bukan cuma pohon, tapi ruang hidup. Sejarah ekspansi sawit di Indonesia adalah sejarah konflik tanah. Pengalaman di Merauke dan Bovendigul bisa jadi cermin suram. Di sana, masyarakat adat yang menyerahkan tanah ulayat mereka dengan iming-iming kesejahteraan, justru banyak yang berakhir terjebak kerja paksa, terlilit utang bahkan dikriminalisasi saat mencoba mempertahankan hak mereka. Masyarakat adat seringkali tak pernah ikut merasakan untung triliunan rupiah yang mengalir ke korporasi dan pemerintah pusat. Ironisnya, mereka hanya jadi penonton yang miskin di tengah tanah mereka yang kaya. Walhi Papua menyebut kebijakan ini justru akan memicu konflik sosial baru. Dewan Adat Papua bahkan melabeli pendekatan ini sebagai logika kolonial, di mana sumber daya alam Papua diambil tanpa melibatkan pemiliknya. Papua seolah masih dianggap tanah tak bertuan. Proyek-proyek skala besar sebelumnya yang menjanjikan ketahanan pangan justru banyak yang gagal dan meminggirkan masyarakat adat dari tanah mereka. Banyak pihak khawatir, dengan rencana lumbung energi yang baru ini, sejarah kelam itu akan terulang lagi dalam skala yang jauh lebih besar. Pola seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Kita sudah pernah melihatnya dan kita sedang hidup dengan konsekuensinya. Coba lihat Sumatera dan Kalimantan. Puluhan tahun lalu, keduanya adalah surga hutan tropis. Sekarang, jutaan hektar sudah jadi kebun sawit. Banjir bandang dan tanah longsor yang seakan jadi tamu rutin di banyak wilayah Sumatera adalah pengingat yang menyakitkan.
Para ahli dan aktivis lingkungan tegas menyatakan bahwa deforestasi masif demi perkebunan adalah salah satu biang keladinya. Saat hutan gundul, ia tak lagi bisa menahan hujan ekstrim dan air bah pun menerjang rumah-rumah warga. Para pengkritik termasuk dari Walhi menyoroti betapa ironisnya rencana baru ini. Di saat masyarakat di Sumatera masih berjuang pulih dari bencana, pemerintah justru seolah mau mengekspor model pembangunan yang sama ke benteng pertahanan terakhir kita di Papua. Para pemimpin adat di Papua menyuarakan kekhawatiran ini dengan lantang. Mereka tidak ingin tanah Papua bernasib sama seperti pulau lain yang hutannya telah rusak. Mereka memohon agar pemerintah belajar dari bencana yang sudah ada. Sawit Watch memperingatkan bahwa pemerintah tampaknya tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Mengulang model ekspansi yang sama di Papua dengan ekosistemnya yang unik dan masyarakatnya yang sangat bergantung pada hutan, sama saja dengan sengaja membiarkan bencana terjadi. Pertanyaannya, kalau resikonya sejelas ini, kenapa jalan ini yang tetap dipilih? Jadi, apa kita buntu? Haruskah Papua dikorbankan demi energi nasional? Jawabannya mungkin tidak sesederhana itu. Para ahli dan organisasi sipil bilang ada jalan lain yang lebih adil dan berkelanjutan. Pertama, bukan ekspansi tapi intensifikasi. Indonesia sudah punya lebih dari 16 juta hektar kebun sawit. Masalahnya, produktivitas kebun sawit rakyat masih jauh dari maksimal. Daripada babat hutan baru, kenapa tidak fokus bantu petani tingkatkan hasil panen di lahan yang sudah ada? Analisis dari Sawit Watch bahkan menunjukkan skenario peremajaan kebun rakyat justru bisa memberi dampak positif bagi PDB. Sebaliknya, skenario ekspansi besar-besaran, jika ditambah biaya sosial dan penanganan bencana, justru berpotensi merugikan negara dalam jangka panjang. Kedua, pakai lahan yang sudah rusak. Kalaupun butuh lahan baru, kenapa tidak prioritaskan jutaan lahan kritis atau bekas tambang yang sudah terlanjur rusak? Kenapa harus korbankan hutan primer yang masih perawan? Ketiga, diversifikasi energi yang lebih cerdas. Bergantung pada satu komoditas seperti sawit itu sangat beresiko. Pemerintah bisa lebih serius mengembangkan energi terbarukan lain yang potensinya melimpah di Papua, seperti tenaga surya, mikrohidro atau bahkan mengembangkan potensi tanaman lokal seperti sagu untuk bioetanol yang jelas lebih cocok dengan budaya dan ekosistem setempat. Intinya, solusi energi tidak harus berarti merusak lingkungan, tapi ini butuh perubahan cara pandang, dari pendekatan eksploitatif dari atas ke bawah, menjadi pembangunan yang melibatkan masyarakat adat dan menempatkan kelestarian alam sebagai prioritas utama. Sobat Infodong, kita kembali ke persimpangan jalan. Di satu sisi, ada janji triliunan rupiah untuk kemandirian energi Indonesia, sebuah visi yang terdengar mulia. Di sisi lain, rencana itu mengancam masa depan hutan hujan terakhir kita, keanekaragaman hayati yang tak ternilai dan kehidupan ratusan komunitas adat yang menganggap hutan adalah rumah mereka. Pengalaman di Sumatera dan Kalimantan sudah jadi bukti nyata bahwa harga dari ekspansi sawit yang serampang adalah bencana ekologis dan konflik sosial. Data ekonomi bahkan menunjukkan jalan pintas ini mungkin tak menguntungkan sama sekali. Papua kini ada di titik kritis. Keputusan hari ini akan menentukan nasibnya. Apakah ia akan jadi lumbung energi bangsa atau akan jadi korban berikutnya dari model pembangunan yang sudah terbukti gagal? Ini bukan lagi soal bahan bakar. Ini soal keadilan, berkelanjutan dan masa depan seperti apa yang kita inginkan untuk Indonesia. Nah, sekarang giliran kalian nih Sobat Infodong. Gimana menurut kalian? Apakah ini solusi yang sepadan atau bencana yang tinggal menunggu waktu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan info-info penting lainnya. Karena di sini bukan cuma kasih info, tapi info dong.